Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to ladies and gentlemen. You're still with me, Andy Isha, emergency Manopo, or you may call me Andy for short. And today we are here in Old Batavia atau Kota Tua, lebih tepatnya in front of the Puppet Museum atau Museum Wayang. Nah, daripada kelamaan, yuk ke dalam. Jadi gedung ini dibangun di tahun 1640, yang mana awalnya namanya itu The Oude Hollandskerk atau Gereja Lama Belanda. Lalu direnovasi menjadi The New Hollandskerk pada tahun 1732 sampai 1736. Sayangnya di tahun 1808 gedung ini rubuh karena terkena gempa. Dan akhirnya di tahun 1912 gedung ini dibangun kembali dan menjadi sebuah tempat penyimpanan atau gudang. Lalu di tahun 1939 gedung ini beralih fungsi menjadi monumen. Dan di tahun 1963 gedung ini diberikan ke Pemda DKI Jakarta. Dan akhirnya di tahun 1975 hingga saat ini, akhirnya gedung ini beralih fungsi menjadi sebuah museum wayang. Dan teman-teman, sekarang kita berada di zona pertama. Nah, di zona pertama ini terdapat sejarah mengenai museum wayang itu sendiri. Lalu ada wayang kulit, golek, wayang klitik, ukiran kayu, dan juga celengan semar. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, ini wayang klitik. Nah, kenapa namanya dinamain wayang klitik? Karena ketika dimainkan, suaranya itu dari tangannya itu berbunyi klitik, klitik, klitik. Lanjut, di bagian sana terdapat celengan semar. Nah, ini tuh tembikar semar teman-teman. Jadi untuk memasukkan uang bisa lewat dari hidung maupun telinga. Dan di sini terdapat wayang golek. Nah, untuk wayang golek sendiri itu dibuat dari kayu albasia. Sekarang kita ada di zona 2. Nah, di zona 2 ini terdapat wayang golek dan juga wayang kulit, serta juga topeng-topeng. Seperti yang kalian lihat di sana, terdapat topeng Benggala. Nah, topeng ini digunakan oleh suku Batak Karo pada zaman dahulu, yang dimana mereka akan menari menggunakan topeng ini untuk memanggil hujan. Jadi upacara yang digunakan adalah upacara sakral, teman-teman. Makanya mereka menggunakan Benggala ini. Lalu di bagian sana juga terdapat topeng untuk pertunjukan wayang kulit dari daerah-daerah yang berbeda. Nah, di sini ada topeng Bali, topeng Madura, topeng Jawa Timur, dan lain sebagainya. Dan di sini juga terdapat wayang kulit Sawah Lunto. Nah, wayang kulit ini berasal dari suku Minangkabau atau Sumatera Barat. Dan bisa kalian lihat di sini terdapat tokoh Gatot Kaca. Nah, tokoh Gatot Kaca ini berasal dari cerita Mahabharata. Dan ini adalah versi Gatot Kaca wayang goleknya. Selanjutnya kita berada di zona 3. Nah, di zona 3 ini menceritakan tentang wayang Betawi. Seperti yang dilihat di sini terdapat wayang golek, yaitu si Jampak. Nah, si Jampak ini adalah pendekar yang menginspirasi para orang-orang Betawi untuk melawan penjajahan, yaitu penjajah Belanda. Lalu di sampingnya ini ada si Pitung. Mungkin teman-teman sekalian pasti nggak asing dong dengan yang namanya si Pitung. Nah, si Pitung ini suka ceritanya karena dia sakit, makanya penjajah Belanda itu memotong seluruh bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian dan dikuburkan di tempat yang berbeda. Selanjutnya di sini terdapat si manis jembatan Ancol. Nah, ceritanya ini merupakan urban legend dari Jakarta, yang dimana hingga saat ini roh dari si manis ini masih sering mengganggu para pria yang melewati jembatan Ancol. Lalu yang tidak luput dari lenong Betawi atau cerita wayang Betawi adalah kompetisi atau kompetisi Belanda. Nah, otomatis di sini diceritakan bahwa orang-orang Betawi melawan
penjajahan, yaitu penjajah Belanda. Sekarang kita berada di zona 4, yaitu diorama. Nah, di diorama ini menceritakan setiap adegan-adegan yang ada. Tapi kesimpulannya atau singkatnya ini menceritakan tentang Rama Wijaya dan juga Dewi Sinta. Kemudian kita berada di zona kelima. Nah, di zona kelima ini seperti yang kalian lihat terdapat teknologi digital yang dapat memudahkan para wisatawan yang datang mengenai persebaran wayang di Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini banyak jenis-jenis wayang. Jadi bukan hanya wayang yang ada di Pulau Jawa, tapi wayang yang berada di pulau selain Jawa juga ada. Nah, salah satunya adalah wayang Papua. Wayang Papua adalah salah satu seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Provinsi Papua. Wayang Papua memiliki ciri khas yang membedakan. Sekarang kita ada di zona 6. Nah, di zona 6 ini menceritakan tentang lini masa perkembangan wayang. Di bagian sana terdapat wayang sadat. Nah, wayang sadat ini digunakan untuk berdakwah dan menceritakan tentang Islam. Makanya karakter-karakter yang digunakan atau tokoh-tokoh yang diceritakan adalah tokoh Sunan-Sunan. Selanjutnya di sini terdapat wayang Wahyu. Nah, untuk wayang Wahyu sendiri ini digunakan umat Nasrani untuk menceritakan tentang agama mereka dan juga digunakan untuk berdakwah. Jadi ceritanya itu mereka ambil dari Alkitab. Selanjutnya di bagian sini terdapat wayang koper. Nah, wayang koper ini digunakan untuk anak-anak yang ingin belajar wayang, makanya ukurannya kecil. Lalu lanjut di bagian sana. Sekarang kita berada di zona 7. Nah, di zona 7 ini terdapat wayang Solo. Nah, wayang Solo ini merupakan wayang yang berkembang pada masa setelah kemerdekaan. Makanya tokoh-tokohnya itu biasanya kayak tokoh-tokoh yang berjuang di masa kemerdekaan tersebut. Lalu di sampingnya ini terdapat wayang revolusi. Nah, wayang revolusi ini biasanya menceritakan tentang masa kemerdekaan atau masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makanya tokoh-tokohnya itu familiar. Seperti yang bisa dilihat di sini ada tokoh wayang Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh lainnya. Lalu di sebelah ini ada wayang kancil atau biasa disebut wayang Fable. Nah, wayang ini biasanya menceritakan tentang hewan tapi memiliki sifat manusia atau seolah-olah berperilaku seperti manusia. Hai guys, sekarang kita ada di zona 8. Nah, di zona 8 ini mengenai wayang-wayang atau boneka-boneka yang ada di mancanegara. Jadi di luar Indonesia, teman-teman. Seperti yang kalian lihat di bagian sini terdapat boneka unicorn, yaitu berasal dari Amerika Serikat. Lalu di atas ada wayang Potenti yang berasal dari Cina. Dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian ini mengenai si Unyil. Jadi boneka si Unyil ini dibuat dari pengrajin yang sama atau orang yang sama. Tapi di sini itu bukan yang aslinya atau yang ada di TV ya, teman-teman. Lanjut, di bagian sana terdapat gamelan Jawa. Nah, di sini terdapat gamelan Jawa. Nah, yang jadi pembeda antara gamelan Jawa dan Sunda adalah di bagian ukiran yang bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita udah masuk ke zona 9, teman-teman. Dan tepat banget di sini ada gamelan Sunda. Nah, kalian mau tahu nggak sih perbedaan antara gamelan Sunda sama Jawa? Nah, kalau di gamelan Sunda ini perbedaannya modelnya itu sederhana. Bisa dilihat kan, nggak ada ukiran-ukiran seperti gamelan Jawa yang tadi. Lalu di sini terdapat teknologi digital yang dapat membantu wisatawan atau orang-orang yang datang ke sini untuk bermain gamelan tersebut.
sekarang kita ada di ruang pagelaran. Nah, di ruang pagelaran ini untuk pertunjukan wayang. Dan seperti yang kalian lihat di samping ini terdapat panggung untuk pertunjukan wayang tersebut. Dan juga ada gamelan-gamelan atau alat musik untuk pertunjukan wayang tersebut. Dan di sini juga sudah tersedia kursi untuk para tamu yang ingin menonton wayang. Tapi untuk pertunjukan ini sendiri tidak diadakan setiap hari atau setiap waktu. Lebih tepatnya diadakan di waktu tertentu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ke museum wayang dan nonton pegelaran wayang atau pertunjukan wayang, jangan lupa cek jadwalnya ya. Dan kebetulan banget hari ini juga tidak di ruang pagelaran ini. Dan seperti yang kita lihat, jadi di sini terdapat toilet pria dan juga wanita. Seperti yang kalian lihat, ada toilet pria dan di sana wanita. Nah, jadi kalian gak perlu khawatir karena di museum wayang terdapat amenitas yang memudahkan para wisatawan yang datang berkunjung di museum wayang ini. Di sini juga terdapat toko souvenir yang berada di museum wayang. Jadi kalau misalnya kalian mau beli souvenir, bisa banget nih di toko souvenir museum wayang seperti yang kalian lihat di sebelah sini. Ini mengenai wayang-wayang dan lain sebagainya. Nah, gimana? Seru kan? Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja ke museum wayang. Karena di museum wayang itu bukan cuma mengenai sejarah perwayangan seperti wayang golek, wayang klitik, wayang kulit, dan lain sebagainya. Tapi juga ada opsi-opsi lain seperti topeng-topeng, lukisan, dan banyak lainnya. Dan kalian gak perlu khawatir, aksesibilitas menuju museum wayang itu sangat mudah. Kalian bisa naik transportasi umum seperti Transjakarta, KRL, dan lain sebagainya. Dan untuk amenitas di museum wayang juga udah bagus karena terdapat toilet, musola, toko souvenir, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan untuk ancillary atau jasa pendukung lainnya terdapat jasa kepemanduan, baik itu pemandu lokal dan juga asing. Dan teman-teman, fun fact, di museum wayang itu terdapat 6.800 koleksi. Dan seperti yang saya katakan tadi, bukan cuma wayang-wayang, tapi ada lukisan, terus ada juga yang namanya belencong dan lain sebagainya. Oke? Bye-bye, see ya!